Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ekasari. Saya dari Prodi D3 Farmasi, semester 4 dari Poltekkes Bakti Setia Indonesia, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mentelaah dan menyampaikan ramuan jamu anti diare. Ramuan jamu kali ini menggunakan beberapa bahan, yaitu daun jambu biji atau Psidium guajava folium. Yang kedua ada bawang putih atau Allium sativum. Yang ketiga ada bunga cengkeh atau Caryophyllus. Yang terakhir ada rimbang jahe Zingiberis officinale rhizoma. Untuk bahan dari ramuan anti diare yang pertama ada Psidium guajava folium atau biasanya disebut dengan daun jambu biji. Indikasi dari daun jambu biji yaitu sebagai pengelat. Khasiat dari daun jambu biji yaitu Psidium guajava yang mampu menjadi agen anti diare tidak hanya menjadi inhibitor efek spasmogenik pada usus, tetapi juga dapat memberikan efek sebagai inhibitor pertumbuhan dan perkembangan bakteri yang dapat menyebabkan diare, seperti Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, dan Vibrio cholera. Terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan bakteri penyebab diare di usus akan mencegah proses iritasi pada usus dan mengurangi peningkatan kecepatan gerakan peristaltik usus. Peristiwa ini dapat mengurangi kontraksi usus dan memperpanjang waktu absorpsi makanan di usus sehingga dapat menghentikan diare. Fungsi dari daun jambu biji. Senyawa aktif dalam daun jambu biji yang berfungsi sebagai anti diare adalah flavonoid, khususnya guarcetin yang dapat menghambat pengeluaran asetilkolin dan kontraksi usus. Tanin yang memiliki efek mengurangi peristaltik usus, minyak aksirit dan alkaloid yang merupakan inhibitor pertumbuhan dan mematikan mikroorganisme di usus. Bahan yang kedua ada Allium sativum atau biasanya disebut bawang putih. Indikasinya sebagai antimikroba. Khasiat, manfaat yang terkandung di dalam bawang putih yang bersifat antibakteri adalah alisin, minyak atsiri, flavonoid, polifenol, dan saponin. Sedangkan alisin dan flavonoid memiliki daya antibakteri. Fungsi dari bawang putih yaitu sudah dinyatakan bahwa bawang putih sebagai agen antibakteri, efektif terhadap banyak bakteri gram positif dan gram negatif, dan efek ini berasal dari alisin. Alisin adalah senyawa sulfur teroksigenasi yang berbentuk ketika sel bawang putih mengalami kerusakan. Aliin adalah senyawa prekursor dari alisin dan disimpan dalam suatu kompartemen dalam sel bawang putih yang terpisah dari enzimnya, yaitu alinase. Ketika sel bawang putih mengalami kerusakan, aliin dan alinase akan bercampur dan aliin akan berubah menjadi alisin. Bahan yang ketiga ada Caryophyllus atau biasanya disebut dengan bunga cengkeh. Indikasi dari bunga cengkeh yaitu sebagai pereda nyeri. Khasiat dari bunga cengkeh yaitu dalam bunga cengkeh terdapat tanin. Manfaat tanin itu sendiri dalam bunga cengkeh memiliki beberapa khasiat, diantaranya menghentikan pendarahan dan mengobati luka bakar, menghentikan internal healing berjalan, dan tanin mampu membuat lapisan pelindung luka dan ginjal. Tanin digunakan sejak lama sebagai pengobatan cepat diare, disentri, perdarahan, dan mereduksi ukuran tumor. Fungsi bunga cengkeh yaitu manfaat cengkeh bagi kesehatan antara lain adalah membantu mengatasi dan mengobati sakit gigi, peradangan, mengatasi mual dan muntah, meningkatkan sistem pencernaan, dan meredakan batuk. Secara empirik, cengkeh juga digunakan sebagai obat kolera. Untuk pemakaian luar, cengkeh dimanfaatkan untuk mengatasi jerawat, menghilangkan noda di kulit, mengobati campak, dan sumber antioksidan yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan wajah dan kulit.
Cengkeh dilaporkan dapat berperan sebagai anti jamur dan antibakteri. Untuk bahan yang keempat, di sini ada Zingiber officinale rhizoma atau biasanya disebut dengan rimbang jahe atau jahe. Indikasinya yaitu sebagai anti mulas atau peristaltik usus. Khasiatnya adalah zat anti diare dari jahe diduga berasal dari zat fitokimia yang ada dalam jahe. Sebuah penelitian tahun 2015 menunjukkan bahwa jahe memiliki kemampuan untuk melawan listeria dan E. coli dengan memperlambat pertumbuhan bakteri tersebut. Penelitian lain juga menemukan bahwa jahe memiliki efek anti diare yang disebabkan oleh E. coli. Jahe bekerja dengan cara memblokir zat beracun, bakteri yang menyebabkan diare dan mencegah cairan menumpuk di dalam usus. Jahe juga bisa mencegah rasa mual, muntah, dan kejang perut. Fungsi dari jahe. Jahe merupakan obat yang efektif untuk diare yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Jahe bekerja dengan memblokir bakteri beracun yang menyebabkan diare dan mencegah cairan terakumulasi di usus. Ini memiliki efek anti diare pada tubuh. Oke, baik. Tadi sudah saya jelaskan dari indikasi, khasiat, dan fungsi dari masing-masing bahan. Di sini saya akan memberikan KIE bagi pasien, namun yang saya berikan adalah yang non-farmakologi. Yang pertama, pasien bisa minum air yang banyak agar terhindar dari dehidrasi. Yang kedua, pasien bisa istirahat yang cukup untuk memenuhi kembali energi. Yang ketiga, makan makanan yang berserat tinggi. Misalnya banyak makan sayur, buah. Untuk yang keempat, hindari makanan yang pedas atau kecut. Yang kelima, jika jangka waktu 3 hari belum membaik setelah mengonsumsi ramuan tersebut, segera hubungi atau konsultasikan ke dokter terdekat. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan alasan mengapa saya memilih bahan tersebut untuk ramuan obat anti diare, yaitu dapat dijadikan sebagai alternatif pengobatan diare. Yang kedua, mudah dicari dan ditemukan. Yang ketiga, harga lebih terjangkau jika dibeli di pasar tradisional terdekat daripada beli di supermarket atau di mall. Untuk pengolahan ramuan tersebut cukup dicampur dan direbus dalam 2 gelas air, lalu dididihkan, kemudian hasil rebusan tersebut disaring, lalu masukkan rebusan ramuan yang sudah disaring tersebut ke dalam gelas untuk dikonsumsi atau diminum. Ramuan ini dapat dikonsumsi sehari 3 kali 1/4 gelas saja. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini atau menyimak penjelasan saya dalam video ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata saya atau kesalahan dalam pengucapan saya dalam video ini. Mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.